Ya, that's okay. Yang penting ada bukti saja nanti. Ya, saya lupa tadi rekamnya. Lain kali ingatin saya Asad ya kalau saya lupa. Alright, sir. Sorry, sir. Thank you. Ya, sudah lihat share screen sekali lagi? It's a bit blurry, sir. It's a little bit. It's a little bit blurry. We can't see what's. Yeah. Tapi terlihat nggak? It's showing, but we can't see the words. You cannot see. Yeah. Sekarang sudah? Belum? Not yet, sir. Belum, Mister. Blur? Belum, Yes. sir. Ya, blur, Mister. Belum, sir. Yes, blur. Screen is blur. Blur, stop share. Sorry, a moment. Okay. And I choose share. And how about this one? Yes, sir. It's better. All right. It's a bit better. Yes, sir. Ya, thank you. Saya jelaskan tadi ini yang perlu kalian harus kuasai. Saya mau tanya dulu Rifano. Rifano buka suaranya, mikrofonnya. Oke. Rifano, kalau saya bilang ini satu orang wanita atau seorang ibu-ibu. Nah, kalau dua orang ibu-ibu seperti apa? Cara A woman and dua ibu-ibu? dua ibu-ibu. Iya, gimana Two cara women. ngomongnya? Two apa? Two women. Two women. Nah, ini yang salah. Ya guys, Orang- jadi ada orang sedikit Kansas. benda yang memang tidak boleh pakai S karena punya bentuk tersendiri. Namanya juga irregular. Dia tidak pakai S. Nah, saya mau tanya Mr. Absal. Yes, sir. Can you fix this? I have no idea, sir. Oke. Ya, thank you. Saya mau tanya dulu Joshua, Irfan, Joshua. Yes, sir. Gelap sekali kamar kamu, Pak. Satu orang laki-laki, dua orang laki-laki. Bahasa Inggrisnya? Dua apa itu? Buram, sir. Nggak kelihatan. Masih buram. Masih buram, sir. Ini mungkin pencahayaan dari saya kali, sebentar. Tapi hati kamu nggak buram kan, Irfan? Agak lah, sir. Oh, kirain. Sir. Mudah-mudahan hatinya nggak buram. Ya, dua laki-laki. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Two men, sir. Two mens. Ya. Two mens berarti dua menstruasi dong. Dua cowok kan, two Iya. men. Two mens. Men nggak pakai S, sir. Ini Iya. salah masih. Oke. Saya mau tanya Mr. Anang. Satu buah pisau. Kalau banyak pisau, bahasa Inggrisnya apa? Sir. Benar, masih buram, sir. Buram.
Jangan lihat wajah saya memang buram. Ini layar kamu yang buram atau wajah saya yang buram? Ini Emang buram, sir. Yang pertama tadi nggak buram ya? Sekarang Enggak. buram. Yang pertama tadi nggak buram? Enggak, sir. Kamu kan anak komputer nih. Ada mungkin yang dari jurusan TKJ kemarin. Ini kenapa bisa buram tadi enggak? Padahal enggak saya papain. What's wrong with this one? Can you kalau ini masih buram juga? masih mending ya daripada yang tadi, sir. I think a connection, sir. IT connection? The connection maybe? Yeah, the connection. Oh, koneksi berhubungan dengan cahaya juga ya. Oke. It's resolution, sir. Sorry. I will see my choice better. Oke, pokoknya jawab saja dulu. Kalau buram pun sebuah pisau. Kalau dua buah pisau, bahasa Inggrisnya apa, Anang? Knives. Coba diejak cara nulisnya. Banyak berarti many, K, Many, K-N-I, N-I, K-N-I, K-N-I, V, V. E-S. Nah, ini Anang yang benar. Ya, jadi bukan Kalau dua itu pakai F, bukan pakai F lagi, tapi dia ganti ke V, ya, ditambah ES. Nah, tapi bagaimana dengan ini, Anang? A woman. Bagaimana apanya, Sir? Jawab dulu, yang benarnya yang mana ini? Ini masih salah nih. Oh. Ini pelajaran TK loh. Masa kalian lupa? Ya, nggak apa-apa. Two women, sir. Two women. Two women. Ini berarti Without S. hampir semuanya sudah benar. Ini A-nya diganti huruf apa? I atau L. Ini juga sama. Yeah. Jadi ada beberapa kata benda yang memang tidak beraturan, artinya tidak pakai S, ya. Kalau memang ini memang pakai S, tapi ada pergantian. F diganti jadi V, ya. Tapi tetap ditambah ES. Tapi yang khusus yang ini, women, men, ya. Lihat kalau di bahasa sastra ya, di linguistik, ini memang panjang dia, man. Kalau ini men. Nah, itu cara membedakannya. Dari tulisannya orang akan tahu, dari bunyinya orang akan tahu, gitu. Alright. Itu untuk benda, jadi ini yang kamu harus kuasai karena di tes TOEFL manapun nanti sedikit-sedikit ada muncul pertanyaan tentang seperti ini. Ya, contohnya di sini many lies. Oke, many lies lagi. Miss, silakan dituliskan namanya ya. Di sini ada user. Ini yang perempuan yang cantik yang berjilbab putih ini namanya siapa? Kok tulisannya user ya?
Belum ganti nama, Miss? Tias. Silakan diganti namanya agar saya bisa nanti ketika saya screenshot nama-nama kalian, saya nggak tahu presensi siapa yang masuk. Selain itu, kalian harus ngisi Google Form yang saya sudah kasih ya. Miss Ananda, di kalimat ini mana yang salah, Miss Ananda? Contohnya ini adalah test TOEFL. Terus ini, test TOEFL yang bagian B biasanya muncul foto kalian. Di sini saya underline Control U. Oke, ibaratkan ini adalah A, B, C, D. Yang mana yang salah di kalimat ini, Miss? Siapa tadi? Hana ya? Yang saya tanya siapa? Ananda. Ya, Ananda. Ananda, sorry. Mana yang salah ini, Ananda? A, B, C, atau D? Ini yang C-nya blur, kurang jelas. Oh, masih blur ya. Ini disgusting, menjijikan, disgusting. Oh, coba nanti saya perbaiki guys, apa yang salah dengan laptop saya. Padahal kemarin tidak buram, kok hari ini buram, mungkin ada berpengaruh dengan kalau saya bergeser, kayaknya nggak ngaruh. Nah, saya ulangi lagi nih, saya tebelin nih, saya kasih warna merah deh, biar jelas. Nih, yang mana yang salah ini? A lies is very disgusting to me. Yang ibaratkan ini A, terus lies-nya itu B. Ini pertanyaannya nanti correct, incorrect, ya, atau written expression. C, yang 2-nya itu D. Yang mana yang salah? A, B, C, or D? yang C, sir. C. Disgusting, salah berarti. Nah, ini adalah thank you Ananda. Salah jawaban Ananda, kita perbaiki. Ini adalah contoh pertanyaan yang berhubungan dengan kata benda. Jadi kata benda yang tadi yang saya bilang regular, irregular. Ini yang irregular. Kalau dibilang kutu, kalau sebuah kutu itu satu kutu ini louse. Ya. Louse, ya. Tapi kalau dia banyak kutu, many lies. Gitu guys. Ingat ya, ini adalah kata benda yang memang tidak beraturan. Satu kutu, louse. Dua kutu atau banyak kutu, lies. Oke, sudah paham ya? Yes, sir. Iya. Nah, jadi saya sarankan kalian untuk mempelajari lagi tentang kata benda. Jadi mungkin itu hal yang sangat kita sepelekan, tapi di saat kita melihat tes bahasa Inggris, oh ternyata semuanya penting, gitu ya. Oke, kata keterangan. Ada tiga bentuk non-verb, ya, kalimat yang bukan kata kerja. Pertama tadi ada adjective, yang kedua ada noun, yang ketiga ada adverb. Apa sih adverb? Adverb ini berarti kata keterangan. Ada 3 jenis kata keterangan yang sering kita pakai dalam sehari-hari kita. Keterangan waktu. Contohnya, saya berada di depan laptop saya. Kamu ada di kamar. Ya. Oke. Hari ini, ini adverb of place. Place ya, tempat ya. Ada there, here, at home, at school, at campus, in the hospital, in the bathroom, and etc. Ya. Tetapi kalau adverb of time ini adalah waktu. Contohnya hari ini, kemarin,
sekarang, 2 hari yang lalu, tidak pernah, jarang. Ini adalah adverb of time. Nah, yang terakhir adverb of manner atau disebut dengan cara, ini memang selalu berhubungan dengan kata kerja. Dengan bagaimana sih atau dengan cara apa sih kamu melakukan sesuatu? Contohnya, Hermania menyanyi dengan anggun, dengan cantik. Hermania sings beautifully. Jadi kata sing, pekerjaan menyanyi, diikuti keterangan dengan cara apa sih Hermania bernyanyi dengan anggun, beautifully. Gitu. Oke, saya pergi ke kampus naik taksi. I go to campus by taxi. Dengan cara naik taksi. Nah, ini memang di saat kalian mempelajari tenses pun atau membuat kalimat, memang kata keterangan tempat, waktu, dan cara ini memang harus selalu ada. Gitu. Contohnya kalau simple past. Simple past adalah tenses yang memang benar-benar waktunya harus ada, yang menyatakan bahwasanya sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan jam sekarang. Contohnya tadi malam saya tidur di hotel. Saya kan bilang tadi malam, bukan sekarang. I slept in the hotel room last night. Nah, saya bilang ke kamu, kita kan belajar kemarin atau minggu lalu. Saya kan yang minggu lalu yang jelaskan, bukan sekarang. Jadi saya bilang, we studied last week. Jadi jelas. Inilah simple past. Harus jelas waktunya kapan terjadinya. Meskipun kita sekarang belajar, besok belajar, minggu depan belajar. Tapi saya bilang minggu lalu, I studied. We studied last week. Ya. Jadi adverb of time yang simple past ini memang benar-benar yang membuat bahwasanya simple past ini adalah tenses yang menyatakan ada kejadian masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan sekarang. Atau kita fokus menjelaskan memang kejadian masa lalu saja. Gitu. Inilah ciri-cirinya simple past. Makanya banyak orang terperangkap di kenangan masa lalu, guys. Ya, susah melupakan masa lalu. Kenapa ya? Masa lalu itu ya memang sudahlah, biarlah berlalu gitu ya. Gitu. Nah, jadi saya selalu tekankan ke kalian kalau kalian memang mau benar-benar mempelajari tenses. Sebenarnya tenses yang paling penting, saya selalu bilang ke mahasiswa, nggak usah dipelajari semuanya. Tenses yang paling penting biar bahasa Inggris kamu kelihatan jago, ada 3 tenses. 3 ya, bukan 4. Sesuai dengan siklus kehidupan kita sebagai manusia. Ada masa sekarang atau saat ini berarti kita sebut dengan simple present. Sebelum ada masa sekarang atau hari ini kita hidup di masa lalu berarti simple past. Nah, kita hidup saat ini berarti ada tujuannya dong ke depan berarti simple future. Nah, 3 tenses ini aja kamu pakai dalam percakapan kamu sehari-hari. Wow. Other people will know that your English is good. Wow, you use good grammar. How do you study English? Gitu ya. Jadi nggak perlu belajar tenses yang notabene yang yang kalian non eksak biasanya menghafalnya dengan rumus subject plus verb plus ini plus. Jangan dihafal, tapi ketika kalian ngomong, ketika kalian praktek langsung, kalian sudah bisa langsung secara nggak langsung kalian tahu formulanya. Kalau dihafal, nanti kalian ketika ujian, apa ya rumusnya kemarinnya? Ini bukan membuat formula, guys, ya. Bukan membuat X, Y, Z, ya. Bukan membuat suatu racikan, ya. Jadi ini bukan rumus dibilang, tapi ya bahasa itu memang langsung diucapkan karena kita orang normal, ya. Jadi salah ketika guru nanti rumusnya ini ya bukan rumus, tapi saya bilang struktur, ya. Struktur itu beda dengan rumus. Oke. Nah, itulah keterangan saya hari ini, guys. Jadi saya bilang ada 2 jenis kalimat. Kalimat yang memakai kata kerja
dan kalimat yang tidak memakai kata kerja. So, yang paling penting kalian paham di kalimat kata kerja adalah kapan menggunakan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk kalimat non-verb berarti kalian menemukan 3 jenis kata. Ada kata sifat, adjective, ada kata benda, noun, dan ada kata keterangan adverb. Okay, that's all my presentation for today. I do hope my simple explanation about non-verbal and verbal sentence will make you understand more about making good sentence in English. Thank you, guys. If you have any question, please raise your hand and turn on the camera. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada chat di sini. Oh, ini tentang tadi layar saya ya. Kalian chat. Oke. Okay. Me too. Yes, I'm too. Yes, I'm too. Ya, any questions so far? Karena ini kelas pagi, saya harap otak kalian masih fresh. Yes, sir. Dan senyuman kalian juga masih senyum-senyum sumringah ya. Artinya menyambut pagi dengan semangat. I don't think so, sir. Really? Why? Do you have any problem in your life? In the morning, we have studied Matematika, sir. Oh, okay. In the first subject, in the first meeting, you had math. Maths, yeah, I think maths. Sorry. Okay, that's okay. You are a student now, guys. Higher education student. Artinya banyak sekarang tanggung jawab kamu. Kalau mau memang benar-benar mahasiswa yang memang memilih menjadi mahasiswa yang baik, ya memang harus seperti itu. Tapi selama kamu semangat, segalanya bisa kok teratasi. Yang penting jangan disimpan dalam hati sendiri ketika kamu punya masalah. We have friends, ya, itulah fungsinya teman. Berbagi rasa lah. Bukan saja berbagi cinta, tapi harus berbagi rasa, cerita, dan cita-cita ya. Ya, ini yang pertama, nggak ada yang raising hands. Let's move to the second room. Let's see here. Okay. Semuanya terdiam membisu ya. Okay, guys. Ya, silakan please download the syllabus. Next week I will okay. Asad. Yes, sir. Could you please send me as soon as possible your number, and please Sorry, sir. your number, because I haven't known the number, because mungkin waktu itu kamu chat di saat banyak chat masuk, jadi saya kamu pas chat itu kamu introduce yourself nggak? Iya, sir. Barusan juga saya juga barusan ngirim foto pas lagi burem itu tadi. Di nomor saya nomor berapa coba? Jangan-jangan kamu salah nomor lagi. Jangan-jangan kirim ke mantan kamu lagi. Ini nomor berapa coba? Belakangnya 7780, sir. Nggak usah. Nomor saya itu free ya. Nggak usah secret-secret di saya. Coba bacain dari awal. Saya bukan dosen lain yang jangan di-share atau segala macam. 0812 8718 7780. Oke, benar. Berarti kamu tidak salah kirim ya? Oke. Yes, sir. Thank you, Asad. Welcome, sir. Yeah, guys, if you don't have any question, I will dismiss this class today. Thank you so much, and see you next week. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Be healthy, keep safe. Thank you.